Yang kedua, wa ghamdun nas, meremehkan orang, nyepelekan orang, ayat dia sombong. Pertama, orang yang sombong nolak kebenaran. Nggak mau Pak Haji dia nerima nasihat. Nasihat dinasihati orang nggak mau. Tapi mau nasihati orang sabi mau. Pokoknya mungkin kita nasihat itu dah salah tahu nengarnya. Wah itu salah tuh, kata dia khutbahnya salah, imamnya tadi salah, yang komat salah, kita baca Quran salah. Yang betul gimana ya Pak? Yang betul aku dah tahu, pokoknya kita salah. Nantukan bagai ke tiang belakang. Nolak kebenaran, dan mau tidak dinasihati. Nalakan ceramah dan sudah, karena ceramah isinya kebenaran. Dengarkan bacaan Quran dan sudah, karena Al-Quran isinya kebenaran. Orang yang sombong selalu nolak kebenaran. Yang kedua, ciri orang yang sombong, wa ghamdun nas, meremehkan orang lain. Pak Haji, masjidnya bagus dah sekarang ini. Oh, iya udah anak baik dah bagus dah. Ngomongnya nyalok percikaan dia ngomong, melanggar, hidungnya bijak. Maaf ibu ini yang bijak-bijak sana tersinggung. Nggak boleh kita ini ngolok orang gara-gara hidup bijak. Karena hidup kita gitu modelnya, kita kan tidak pasang nih. Nanti kiamasan dengan Allah. Ya Allah, aku nak hidupku terpatah. Nggak ada. Nah karena hidup kita nak pasan, jadi sana ngolok ibu. Ih kasihan ibu iya. Tapi dia tiap kali pakai masker, pulang ke bawah. Oh ya. Nah keadaan masan sana ngolok, jangan boleh masan Pak, saya paling ngolok pasan. Saya maunya pasan macam Cristiano Ronaldo. Hidung mancung, mata biru, rambut pirang, kulit putih, badan tinggi, otot tanggap. Wah gaya, sampai mau pendek kacing hitam hidup lagi. Orang sombong dia ngomong suka nak tiap waktu Pak. Bagus masjidnya Pak Haji. Mudah anak udah gaya bagusnya. Jalannya dah aspal Pak Haji. Mudah anak aku ke depan baik dah. Aku malah aku. Di dalam Al-Quran orang yang suka nak ngomong tiap waktu, pertama iblis tadi. Apa kata iblis? Ana khairum minhu, aku lebih mulia daripada Adam. Wah, dia anggap dirinya lebih hebat. Aku. Yang kedua, Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian. Aku. Yang ketiga, Qarun. Ketika hartanya banyak orang tanya, siapa yang mengumpulkannya? Aku. Undi Subhala itu Pak Kades, ada yang suka ngomong tiap waktu, panggil dia. Kau suka ngomong tiap waktu, Long Ahmad. Mohon maaf dan namanya Long Ahmad. Bukan Ahmad yang ini. Ahmad lain. Muna dia kata saya, tadi kesamaan namanya tidak ada unsur kesengajaan. Kebetulan aja ya. Sana Long Ahmad lah, Long Madi aja. Kau suka ngomong tiap waktu, tapi dia dalam Al-Quran ada 4 orang yang suka nak ngomong tiap waktu. Siapa ya? Yang pertama iblis, yang kedua Fir'aun, yang ketiga Qarun, yang keempat kau. Dia yang suka ngomong tiap waktu. Nah jadi untuk apa kita nak sombong? Iblis taat beribadah udah di surga, cuma gara-gara sombong kena keluarkan. Orang yang udah di surga sombong kena keluarkan. Apa lagi yang masih tinggal di sembalai sombong? Pakaian apa nak masuk surga ini? Biasanya apa yang menyebabkan orang jadi sombong ya? Pertama ada 4. Pertama yang biasanya menyebabkan orang sombong, pertama harta. Hartanya banyak. Coba
tunjuk tangan yang orang kaya. Pak, yang kaya, yang merasa kaya ya. Ibu siang yang kaya, jadi miskin semuanya. Miskin ingat pula dua kawasan. Kadang-kadang aja lah, anak aku kaya sebab dua. Anggaplah bapak ibu tu orang kaya semuanya. Amin. Yang amin berarti belum kaya. Kalau ibu bapak sombong gara-gara harta, Allah dan suke gampang dia ngambilnya. Harta titipan kan? Harta titipan, rumah titipan, jabatan titipan, bini kita pak pun titipan Allah. Makanya Allah ambil kita dan sadar. Barang yang titipan dan sadar pak bininya meninggal tidak ada, kan titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada 3 titipan lagi. Kesana sombong gara-gara hati, gampang Allah ngambilnya. Ibu nak 5 gigi jarinya, 5 gigi cincinnya silakan. Sombong dengan kawan semalam yang terbalik. Kalau kan lagi butuh kamu wajib mana terbalik cuma cincin pulau. Oh, galau pulau 40 juta sikit. Lagi butuh kamu wajib mana nak terbalik. Ya sombong ya, meremehkan kawan. Sombong gara-gara hati. Kalau sombong itu gampang Allah ngambilnya. Begitu keluar dari masjid kalah, sombong jalan tatang bertendeng, dah ada orang nunggu di sini di simpang 3, di simpang 4, ditapuk dia bawa ibu, tapuk tatap mata saya, tatap mata saya, tatap mata saya. Berikan galang emasmu, langsung dilapas tidak sadar. Karena hipnotis selesai. Gampang Allah ngambilnya. Bapak yang kaya-kaya itu bapak dari penampilannya itu orang kaya saja. Duduknya nyantai, kekengkang. Itu kan orang kaya. Orang kaya ya. Bapak yang kaya sombong, gampang Allah ngambilnya. Nah kata Allah kamu beri penyakit sekali berobat 40 juta selesai. Karena rematik akut dibawa ke Jakarta, dokter Jakarta nyarah kata dia itu harus dibawa ke Singapura. Sudah ke Singapura. Si Anjang si Wahid nanti jadi orang coba lagi. Saya udah suami. Pagi ke Singapura cari dokter. Pak dokter, saya ada penyakit rematik akut. Ditukuklah dokter dicimi. Pakai tukulnya kan sih. Tukulnya pelatutnya. Hanya lapuk sama pakai. Ini harus diamputasi, dipotong kakinya. Dipotong Pak dokter, dipotong, diamputasi. Berapa segi kaki? Kaki kanan segi 40 juta. Kaki kiri segi 40 juta. Ongkos masak 20 juta. Pas 100 juta. Ya namanya bid'ah itu dimakan setan. Kaya, sombong, gampang Allah ngambilnya Pak. Nah, sombong lah, coba ya. Nggak percaya dia. Allah dengan suci dengan orang yang sombong. Allah beri penyakit, panggil ke dokter. Pak dokter, aku tuh kena penyakit apa nih? Tangan sakit aku, bentar-bentar aku. Kata dokter itu bapak jarang olahraga karena penyakit rematik akut. Jadi gimana Pak dokter? Mulai esok harus rajin olahraga. Apa olahraganya Pak dokter? Kau keliling kampung, usaha pakai sandal supaya sirkulasi darah jalan. Usah pakai sandal, lah kaya pakai katok pendek. Usah nak baju supaya langsung kena cahaya matahari dari jam 7 sampai jam 10. Bayangkan itu, keliling kampung, nggak ambil sandal, nggak ada pakai baju, pakai katok pendek dari jam 7 sampai jam 10. Ambil ini dengan orang gila. Ya iyalah, Allah menghinakan orang yang sombong. Jadi sangat sombong kali-kali hati. Pak Haji, langit aja. Ibu
paling bagus, tapi usah nak ngine kawan yang daan ke Bali. Ibu silakan bangun rumah bagus-bagus supaya tenang di dalamnya, tapi usah nak ngine kawan yang dibubuk. Iya sombong. Berapa banyak orang yang tadinya kaya, Allah dan sukses, karena gempa habis semuanya harta kekayaannya. Sekarang dia tinggal di tenda sama dengan orang miskin. Nah, itu dia. Kalau memang orang kaya, jangan sombong. Di masjid itu masjidnya dah jadi, dia masjid renovasi. Belum jadi. Nah, jadikan Bapak Ibu. Gimana caranya Pak Ustaz? Nyumbanglah. Duit-duit yang ada di dompet 100 juta. Mana ada di dompet 100 juta Pak Ustaz? Di kartu ATM ada 100 juta. Ibu yang cincinnya 5 ringgit ya, mudah ibu sedekahkan, dan dibawa mati. Tapi kalau dibawa mati, gimana caranya supaya bisa dibawa sampai ke akhirat? Sedekahkan. Cincin 5 ringgit kau sedekahkan semuanya ke buah. Mau dia? Memang modal sayang dengan cincin. Kata dia, justru karena aku sayang, aku sedekahkan supaya nyampai ke akhirat. Kau yang dengan kau sedekahkan, kaulah yang dengan sayang dengan cincin. Kau simpan di rumah, tunggulah kalau rampung datang ke rumahmu. Wah, ibu cincinnya banyak, esok mati, misalkan ibu ini, sampai yang melepasinnya sikit-sikit. Lakinya kan? Kau waktu ibu marah boleh ngerepek boleh nggak tidak apa-apa itu bukan mati. Lepasinnya sikit-sikitnya. Ikut juga di nanti ke kuburan, ditimbunnya dengan tanah, matilah kau sih. Didoakannya juga, Allah maghfirlah warhamha wa'afiha sambil nanam ibu juga dah zaman matanya dikicing, nyari perempuan mana yang nak kulamar bukan dapat enggak gitu. Kurang lagi. Tapi ibu-ibu lain. Saya pernah menemukan walaupun tidak banyak, pernah ada ibu-ibu lakinya mati, dia dengan ikhlas nak ikut juga dia ke kubur, nak masuk ke dalam dia. Kata orang, sama suara orang narinya, biarkan dia pergi, ikhlaskan dulu dia semangat orang narinya. Pun saya nak, saya lekan. Coba dia masuk, kalau masuk ya, masuklah. Suruh masuk dia barang 2 hari di kubur, sebaik kan mau. Gaya-gaya aja actingnya, supaya tak kasihannya. Hari pertama aja Pak dia yang sakit, hari ketiga dah nak lagi sakit, hari keempat dah kering naik matanya. Sebulan kemudian dah diambilnya remote, dibukanya TV, acara ini talk show Andre dan Suli. Dah tawa-tawa dia dah lupa dengan kita yang dimakan cacing tanah di kubur dulu, dah lupa. Jadi kalau isu rusak kita mati, usah nak terlalu berharap didoakan oleh laki atau oleh bini, tapi mintalah didoakan oleh anak. Mantan laki adik, mantan bini adik, mantan anak si anaklah yang paling setia mendoakan kita. Jadi yang pertama yang menyebabkan orang yang sombong bertambah harta. Yang kedua yang menyebabkan orang sombong biasanya pangkat, bertambah pangkat. Pak Sapedi namanya tadi Pak Wakil Camat tuh, Pak Salam. Bapak kan punya pangkat, usah nak sombong ini. Ada yang anggota dewan di situ, si Pak Kades, saya nak sombong, nggak ada. Nggak boleh sombong. Pak, kalau Bapak punya pangkat sekarang, nggak sombong, nanti dah pensiun, dah berhenti
Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak kampung kita tidak gini. Nah, usah nak sombong gara-gara pangkat. Saya bertemu dengan beberapa kawan yang anggota dewan, Pak Dewan ini. Walaupun tidak sini, tapi banyak yang sombong. Banyak yang sombong, pakai auto dinas ya pun sombong. Apa yang disombongkan? Auto dinas plat merah, ya kita melihatnya. Kita kan melihatnya, kayak gitu rakyat kan? Dia cuma wakil rakyat, coba lihat. Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi dia cuma wakil kita. Wakil bupati, dan lebih tinggi dari bupati. Wakil gubernur, dan lebih tinggi dari gubernur. Tapi ngapa dia wakil rakyat merasa lebih tinggi dari rakyat? Yang lebih tinggi kan kita, rakyat. Harusnya dia jumpa kita yang hormat. Rakyat, gaya hormat. Salaman jundangan. Dia cuma wakil. Jangan sombong gara-gara pangkat. Yang ketiga, yang biasanya menyebabkan orang yang sombong itu bertambahnya ilmu. Bertambah ilmu. Mungkin di situ ada bapak ibu guru yang gelarnya sarjana, S1, S2, S3, S-Channel, S-Teler. Usah nak sombong. Kalau Allah ambil, Allah beri penyakit pikun, selesai. Ada dosen S3, doktor, tapi sombong, Allah beri penyakit pikun, lupa. Diprotes lah ininya. Bang, kau biasanya nak pagi ngajar, kau cium dorok adikku. Itu dah seminggu dah lama kau cium. Kata lakinya, astagfirullah, berarti dah seminggu sampai yang ku cium. Rupanya yang diciumnya pembantunya. Tapi saja anak modus, mantang-mantang mendengarkan ceramah itu pura-pura lupa. Isuk masuk ke kamar pembantu, ketahuan lah bininya. Bukit kau di brand. Pencitraan. Bersana sombong, gara-gara ilmu, gampang Allah ngambilnya kalah. Yang keempat, yang biasanya menyebabkan orang yang sombong, bertambahnya amal ibadah. Ingat, iblis lebih alim lagi dari kita. Tapi gara-gara sombong, Allah keluarkan. Banyak orang di kampung saya lihat yang sombong, merasa dia aja paling alim. Kita itu salah sini, kita sasar, bid'ah, masuk neraka katanya. Soalnya dengan dia. Ada yang model dia, kita dimasukkannya ke neraka sini. La ilaha illallah. Merasa dia yang paling sunnah, merasa dia yang paling alim, merasa dia yang paling cinta Nabi. Kita dikatakan masuk neraka sini. Usahlah nak katakan kita masuk neraka. Surga kan luas. Boleh masuklah buat kita. Diambil-ambil pun ada apa-apa. Diambil-ambil surga ya Pak. Itu anak kita dilayahnya ke neraka. Macam dia panitia hari kiamat. Jangan sampai. Nah, jadi itulah penyakit hati yang pertama, orang yang sombong. Dan kita dicocokkan ke dirinya. Kira-kira saya sombong tak kira? Tak ada kan? Tak ada. Alhamdulillah. Berarti si yang sombong. Yang kedua, penyakit hati. Sampai berapa Pak Ustaz? Unlimited. Tidak terbatas. Pokoknya jam 11 kurang 10 kita lain. Sesuai dengan kita tadi kesepakatan. Guru nak segi. Yang kedua, penyakit hati al-ghibatu. Suke ngomongkan orang, suke nyari aib kekurangan orang. Sekarang saya tanya, ibu, bapak, yang suke ngomongkan orang, bapak atau ibu? Hah? Ibu? Pinjamnya? Sepengetahuan saya, yang suka ngomongkan orangnya bapak-bapak.
Ibu-ibu jarang ketinggalan. Bu, saya tanya, ibu punya kekurangan nggak? Punya? Ibu punya kekurangan nggak? Punya atau banyak? Banyak atau banyaknya? Jadi kalau kita punya kekurangan, untuk hati-hati nyari kekurangan orang, di diri sendiri aja udah termundur. Masih sibuk nak nyari aib kekurangan orang, sampai lupa dengan aib dan kekurangannya seorang. Ibu yang suka, bapak, termasuk bapak juga kalau suka ngomongkan orang, di akhirat nanti takor total. Di sidang diperiksa oleh Allah catatannya, ternyata amalnya nol. Protes dengan Allah, ya Allah, mana pahala puasaku selama 40 tahun? Ya Allah, mana pahala puasaku selama 20 tahun? Mana pahala salatku? Mana pahala pak hajiku? Aku 3 kali bolak-balik pagi haji, ya Allah. Kata Allah, Rumadi, dolo pahalemu memang banyak, dolo. Tapi gara-gara kau suka ngomongkan aib kekurangan orang, pahalemu habis, kau transfer ke dia, dosa orang yang kau ngomongkan pindah ke kau. Jadi berhenti dah yang ngomongkan orang. Iya? Ibu iya? Dengar je. Ya iya orang iya tadi. Dia tahu karena dia membayangkan diri, Pak. Dolo. Kalau nak ngomongkan orang, harus jumpa. Gini, dah jadi jumpa dah bisa ngomongkan orang. Di mana? Grup WhatsApp, WA. Sambil ustaz ceramah itu masih bisa dia ngomongkan orang. Sampai Nabi itu jilbabnya, Nabi itu dan serasi dengan roknya. Ngomongkan kau di WhatsApp update status. Ini tahu kena bu tadi di sampingku yang waktu mendengarkan ceramah, ternyata bijunya palsu. Dibalas kawannya, dan tahu balasnya lagi, langkah di giginya. Ibu pembawa acara, ibu tegur ya. Itu ibu-ibu DKM, dia atau ibu pengajian Jumat? Bu pengajian, dah berapa lama ngaji? 10 tahun aja? 5 tahun? Udah tahu pokoknya bismillah. Kalau ikut ngaji, isinya lebih banyak ngomongkan orang, berhenti aja. Bahasa Arabnya anfaedah. Si manfaatnya pengajian yang bagus, pengajian yang baik. Begitu ada kawannya nak ngomongkan orang, bu tahu tak kamu ini balak kampung sejak dia lagi di luar kota, di mana keluar malam-malam lagi juga. Ibu yang baik langsung menyetopnya. Kita itu lagi ngaji, sana ngomongkan orang. Belum tentu lagi kita lebih baik dari lakinya. Kita lagi ngaji, sana ngomongkan orang. Tapi gimana bu? Kalau agak ngaji kita sambung. Udah hantar dua, iya. Kalau ada ngomong gaya, kita itu pengajian, sana ngomongkan hari kekurangan orang. Belum tentu lagi kita lebih baik dari dia. Cepat kita ngaji. Munahan ibu pengajian model ini mantap. Harus didukung oleh para kampung kita. Perlu dianggarkan 500.000 sebulan. Ini baik luar biasa. Ibu usaha kita ngomongkan aib dan kekurangan orang lain, karena kita pun juga punya aib dan kekurangan. Termasuklah aib rumah tangga. Usahanya diupdate status. Banyak yang update status di Facebook. Nyangka aku kau kiri posting yang pilih orang akhirnya tahu keadaan rumah tangganya. Kalau walaupun dah berdamai, dah lagi bertangga, orang kan dah tahu.
mendekati menjelang pilkada tuh ya, kita lihat banyaknya orang mencari aib dan keburukan orang lain. Saya kasihan melihatnya. Di akhirat nanti habis amalnya. Karena yang dicari keburukan orang. Coba bicarakan aja visi-misi, sabutkan kelebihan masing-masing. Mantap. Daripada mencari kekurangan orang. Itu apa? Kalau hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 tinggal pilih. Sana berlari. Ada yang berlari pun di sebalai. Saya nyeramahin di situ sih. Hari Rabu kalau 9 Desember Bapak Ibu tinggal pilih ajak sampai 4 pasang calon bupati bagus ini. A, B, C, D 1, 2, 3, 4 bagus ini. Tapi ingat itu pasarnya. Sampai pun yang Bapak Ibu pilih demi Allah nanti di akhirat Allah tanya, "Kenapa kau pilih dia? Apa alasanmu pilih dia?" kata Allah. Diberinya 100.000 Pak Ustaz, masuk neraka. Serius tuh, sangat tahu. Kata Nabi, "Ar-rasi wal murtasi finnar." Orang yang nyogok dan orang yang menerima sogok, kedua-duanya di neraka. Jadi kalau memang betul nak memperbaiki sambas, Pak. Kalau memang betul nak memperbaiki sambas, kalau memang betul nak membantu Panwaslu, kalau memang betul nak membantu polisi, pun ada yang melakukan money politik, rakam. Bawa ke kantor polisi, laporkan, "Yo Pak, orang yang merusak negara kita, tangkap, masukkan ke penjara." Setuju? 100.000 setuju Pak Ustaz. Sejuta aku bikin doang. Nah, jadi akan dimintakan tanggung jawab di hadapan Allah. Pilihlah sesuai hati nurani, tapi ingat jangan sampai kita termasuk dalam orang yang menerima sogok. Jelas? Dah habis waktunya. Jadi penyakit hati yang kedua adalah suka nyari aib dan kekurangan orang lain. Habis pahala kita. Saya tambahin sedikit lagi lah bonusnya, penyakit hati. Jadi dah sekarang cocokkan dengan dirinya masing-masing. Ada yang masih suka ngomongkan orang? Sakit hatinya ini. Banyak yang masuk neraka gara-gara penyakit hati. Dan obatnya si dokter. Dokter nggak ada yang bisa mengobati penyakit hati. Tunjukkan dengan saya mana dokter yang bisa mengobati penyakit sombong. Ada tak? Si obatnya hanya agama dan kemauan yang kuat dari orang yang dihinggapi penyakit dia untuk mengobati diri. Latihan. Aku tidak terhindar dari sombong Pak Ustaz. Caranya karap-karap kau lihat orang miskin, karap-karap kau bersedekah, karap-karap kau lihat orang sakit di rumah sakit, insya Allah hilang sombongmu. Tapi mudah kita melatih orang yang lebih atas makin sombong gitu. Berobat hanya agama yang bisa mengobatinya. Dokternya si ada. Nah yang ketiga penyakit hati. Sebenarnya habis waktunya jemong. Tambah satu lagi terakhir. Penyakit hati adalah bakhil. Apa bu? Bakhil. Apa bakhilnya? Bakhil, bin keminting, bin kedapur, bin loke, bin ganggang. Yang jahat-jahat itu banyak sebutannya. Bakhil, bin keminting, bin kedapur, bin loke, bin ganggang. Ternyata itu juga penyakit hati.
8.000 dapat dia. Daan dapat, modalnya pun daan dapat. Oh, nah kata dia 10.000 diberikannya. Sebenarnya aku bagi 8.000, 2.000 aku sedekah dengan kau. Boleh sedekah pada dia. Boleh Pak. Sebenarnya aku bagi 8.000, 2.000 aku sedekah dengan kau. Boleh. Seperti ini. Nah, itulah yang Allah suka. Jangan sampai merugikan orang. Abi-abi diajak saudara kita sesama Islam, orang tua lagi. Niatkanlah untuk sedekah. Saya punya cerita itu. Dengarkan ceritanya. Ada 3 orang pembeli, 3 orang. Nak beli limau, ditambah sebanyak limau kan? Nah, maka dia nak beli limau ditambah. Pak, berapa limaunya sekilo? 15.000. 8.000 ya? Mana pun dah dapat 8.000. Modalnya aja pun dah dapat. Berapa modalmu? Modalnya 10.000. 10.000 ya? Adalah kata dia dah 10.000. 10.000. Pembeli pertama. Pembeli kedua datang lagi. Pak, berapa limaunya sekilo? 15.000. Oh, 15.000. Nah, keluarkan 15.000 pas. Dah nawar. Pembeli kedua. Datang pembeli ketiga. Pak, berapa limaunya sekilo? 15.000. Dikeluarkannya duit. Nah, 20.000. Terus anaknya sumpah untuk nambah-nambah jajanan anak Pak. Sekarang saya tanya ke Bapak Ibu, dari 3 macam pembeli ini, kira-kira nomor berapa yang paling bahagia hati? Nomor 3. Dari 3 macam pembeli ini, kira-kira nomor berapa yang didoakan oleh penjual? Nomor 1. Mudah-mudahan dia kaya. Nomor 3. Ya Allah dilebihkannya rezekinya mudahan rezeki ibu lancar. Nah, dari 3 macam pembeli kira-kira mana yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? 3. Tapi bukan ini pertanyaannya. Ini pertanyaannya, ibu nomor berapa? Aku 1 Pak Ustaz. Mana lagi dia? Nggak ada orang kaya gara-gara paling nggak ada. Tunjukkan dengan saya mana orang yang paling jadi kaya. Si A. Dan tunjukkan juga dengan saya mana orang yang jadi miskin gara-gara sedekah. Nggak ada. Kita takut sedekah yang hanya dengan bisikan tolen. Kalau kau miskin, kalau si anda tinggi, kalau kau rugi, iya bisikan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan membisikkan dia, digodenya gitu, usaha dan sedekah. Pun setan asli yang gode gampang musuhnya. Cuman masalahnya kadang kawan kita seorang yang gode. Kau nak kemana Bu? Nak ke masjid. Ngapa dia? Kau nyumbang masjid kita belum jadi. Berapa ya? 1 juta. Banyaknya. Oh, HP Xiaomi yang baru sekarang 1.200.000. Ibu tinggal nambah 200. Oh, gede. Mau lah. Oh, banyak dilaku gitu. Ini kawan yang model namanya. Pun ada ibu kawan model kita model dia. Langsung bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Kata orang musuh aku kan ya? Kau setan model aku. Kadang tuh kawan kita yang setan ini payah disuruh dia. Kita bacakan ayat kursi, lebih hafal. Nah, sesungguhnya orang yang paling alias kedapur bin loke, bin reto, bin gongom, sesungguhnya itu adalah penyakit hati. Misalnya khawatir tentang rezeki, cacat di dinding aja ada rezekinya. Ambil makanan cacat. Nyamuk terapang, cacat nempel di dinding. Di mana dijumpai? Si terminalnya. Tapi kan dari kecil kita dah diajarkan oleh lagu, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor. Coba lihat, nyamuk yang datang. Allah yang aturnya ya, nyamuk yang datang. Lagu dan dengan cacat lompat ke nyamuk. Kasihanlah cacat. Jadi rezeki kita nggak usah khawatir, jangankan diambil orang,
usahanya disimpan di dalam peti. Kalau adik kata-kata saya yang salah, usaha kita melapor ke polisi. Bagus kita laporkan aja ya, Pak Ustaz Antoni kata ibu, ekstrim ceramahnya. Apa pula ceramah saya dikatakannya ekstrim? Salah, Ustaz ekstrim. Salah ibu, yang betul saya Ustaz ekstrim. Lambung, sajuk dan manis. Itulah dia, ini orangnya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kehilapan saya sebagai manusia biasa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada sumur di ladang, belum usah nak mandi di sini. Mandi di rumah aja, supaya gue masih mandi di ladang. Ikan ruan, ikan sangat, ikan batok, ikan galit, ialah nama-nama ikan. Ia bukan batok, maka tanam ikan aja. Balik dari pik 10.000